Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan ketemu dengan materi penyelenggaraan program pemberdayaan orang tua di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, apa tujuan dari materi ini? Mari kita lihat bersama-sama. Tujuan modul pada materi ini adalah secara umum. Setelah mengikuti pelatihan ini, para pendidik dapat menyusun dan melaksanakan program keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak sejak dini, baik di rumah maupun di sekolah, sehingga dapat mengoptimalkan seluruh aspek perkembangan anak. Sedangkan tujuan khususnya diantaranya adalah satu, membangun komunikasi dua arah yang positif antara orang tua pendidik dan pendidik orang tua untuk kemajuan perkembangan anak. Yang kedua, melibatkan orang tua sebagai volunteer atau relawan dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan administrasi untuk mendukung program lembaga dan kemajuan perkembangan anak. Nah, yang ketiga, mengoptimalkan peran orang tua dalam pengasuhan yang tepat untuk menstimulasi perkembangan anak. Yang keempat, mengoptimalkan peran orang tua dalam memberikan layanan kesehatan dan gizi anak. 5. Mengoptimalkan peran orang tua dalam membantu pembelajaran anak di rumah sesuai dengan saran-saran pendidik. Yang keenam, melibatkan orang tua dalam pengambilan keputusan-keputusan melalui organisasi atau persatuan pendidik dan orang tua untuk pengembangan lembaga. Yang ketujuh, menyusun program pemberdayaan orang tua baik secara daring maupun secara luring dengan menggunakan media digital yang tersedia. Yang terakhir, yang kedelapan, melaksanakan program pemberdayaan orang tua di satuan PAUD. Nah, begitu besarnya peran orang tua di dalam materi ini ketika berada di lembaga PAUD. Ya, yuk kita masuk pada materi peran dan fungsi keluarga dalam pendidikan dan perkembangan anak. Nah, yuk, biar kita lebih semangat lagi, kita tepuk dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke. Nah, menurut Friedman dalam Suprayitno tahun 2004 mendefinisikan bahwa keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan dan emosional, dan individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Nah, ini sudah kita alami, sebagian besar sudah mengalami kondisi seperti ini. Jadi keluarga itu merupakan unit terkecil masyarakat atau keluarga adalah suatu kelompok. Yang selanjutnya, keluarga adalah adanya ikatan perkawinan dan perkalian darah. Nah, kemudian hidup dalam satu rumah tangga di bawah asuhan kepala rumah tangga. Nah, inilah pengertian tentang keluarga. Nah, selanjutnya, peran dan fungsi keluarga itu apa saja? Nah, Bapak Ibu atau teman-teman semuanya, monggo bisa berpendapat apa kira-kira fungsi keluarga itu. Nah, di sini di antaranya adalah nomor 1 adalah pembentukan emosional anak. Nah, monggo siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang pembentukan emosional anak ini dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Fida yang telah menyampaikan pendapatnya. Iya, betul. Emosional anak itu dibentuk di dalam keluarga. Apa yang menjadi perilaku orang tua itu akan dicontoh oleh anak-anak kita. Marah kita, sopan santun kita, itu semuanya akan ditiru oleh anak-anak. Nah, inilah karakter di dalam pembentukan emosional anak. Yang kedua, silahkan siapa yang mau berpendapat apa yang dimaksud dengan fungsi biologis dan reproduksi itu. Ya, silahkan bisa berpendapat lewat chat grup, monggo dipersilahkan. Ya, banyak sekali pendapat dari ibu-ibu semuanya tentang fungsi biologis. Bagus sekali pendapatnya. Ya, biologis atau reproduksi memang untuk mempertahankan keluarga, memang anak dibutuhkan. Nah, dari anak itu akan melanjutkan generasi dari keluarga tersebut. Yang ketiga adalah fungsi ekonomi. Nah, untuk menjadikan keluarga itu bisa tegak, tentunya ekonomi ini sangat penting dibutuhkan di dalam kehidupan di keluarga itu. Maka di dalam keluarga itu harus ada pekerjaan yang mapan, harus ada
istilahnya itu mencari nafkah, baik ayah maupun ibunya. Nah, sekarang yang namanya ibu itu juga berperan untuk mencari nafkah. Nah, monggo, inilah fungsi dari keluarga. Ya, selanjutnya monggo siapa yang mau berpendapat tentang fungsi edukatif? Ya, oke, Bu Sri, alhamdulillah bisa mengemukakan pendapatnya. Fungsi edukatif di dalam keluarga memang harus diterapkan. Ya, pendidikan di dalam keluarga itu orang tua yang sangat berperan agar ada nuansa-nuansa pendidikan yang ada di dalam keluarga kita dalam pembentukan karakter anak-anak tersebut. Yang kelima adalah fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi ini anak akan bisa berbaur dengan tetangganya, berbaur di dalam rumah tangga itu sendiri, maka anak-anak harus dibiasakan dengan fungsi-fungsi sosial agar kenal dengan orang lain, baik keluarga kita sendiri maupun di luar keluarga kita. Yang keenam adalah fungsi keluarga adalah fungsi religius. Kita selaku orang tua harus bisa menanamkan nilai-nilai luhur agama kita. Agar nilai-nilai itu ditanamkan kepada anak-anak agar mereka punya tanggung jawab secara religius. Bagaimana sholatnya, apakah sudah penuh memenuhi kewajiban. Kemudian ibadah-ibadah yang lain kita terapkan di dalam keluarga kita agar anak-anak itu terbiasa di dalam melaksanakan fungsi religiusnya. Yang ketujuh adalah fungsi rekreatif. Yang namanya rekreatif itu tidak hanya bersenang-senang. Nah, rekreatif yang sangat mudah, murah, dan tidak mahal itu banyak sekali bisa kita lakukan di rumah ataupun di luar rumah. Nah, ini juga penting agar kita tidak monoton untuk menghilangkan stres-stres yang ada di dalam keluarga, maka keluarga mempunyai fungsi rekreatif. Yang terakhir adalah fungsi pengendalian sosial. Nah, disinilah anak kita harus berbaur dengan orang lain, harus bisa membantu orang lain. Lah disinilah kalau dari kecil, dari usia dini, anak-anak sosialnya sudah kita kembangkan, insya Allah ketika nanti besarnya mereka akan bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Ya, inilah teman-teman semuanya peran dan fungsi keluarga. Yuk, tentunya di bawah ini ada beberapa gambar yang harus diceritakan oleh para peserta semuanya. Ya, monggo siapa yang mau curah pendapat tentang gambar-gambar yang ada di bawah ini bisa diceritakan secara sederhana. Apa suasana di dalam keluarga yang ada di gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 ini? Ya. Oke, siapa yang mau berpendapat? Ya, silakan Ibu Nanda. Oke, terima kasih. Ya, bagus sekali dan luar biasa jawabannya. Tentunya ketiga gambar ini menunjukkan bahwasanya suasana keluarga itu sangat mempengaruhi terhadap kepribadian anak. Contohnya di gambar 1 itu kebersamaan di dalam keluarga. Kemudian kita selaku orang tua di gambar 2 ini harus meluangkan waktu kita untuk anak-anak kita. Yang gambar 3 ini kebersamaan kita. Dari ayah, ibu, kakek, nenek, dan anak-anak bisa kumpul bareng, tentunya mereka merasa nyaman, merasa kasih sayangnya akan muncul di dalam keluarga tersebut. Ya, terima kasih atas pendapatnya yang sangat luar biasa. Nah, itulah suasana kekeluargaan dalam gambar tadi dan keharmonisan dalam keluarga. Nah, ini muncul diantaranya adalah adanya hubungan yang erat antar keluarga. Di antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain tidak boleh ada yang cerah, tidak boleh ada yang membenci. Kita harus timbulkan, kita harus munculkan rasa kasih sayang. Yang kedua, terciptanya kehidupan beragama dalam rumah. Nah, ini sangat penting menjadi fondasi bagi keluarga kita. Kalau tatanan keluarga kita didasari dengan ilmu-ilmu agama, insya Allah keluarga itu akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
Yang ketiga adalah jangan ada perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga. Mungkin hanya hal yang sepele saja menjadikan perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga. Ini jangan sampai terjadi. Harus bisa dikomunikasikan bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah sekecil apapun. Nah, yang kelima adalah saling sopan santun dalam keluarga. Kita harus saling menghargai di antara anak yang besar dengan anak yang kecil, kemudian anak dengan orang tua harus saling menghormati, ayah dan ibu juga saling menghargai dan sebagainya. Nah, inilah suasana kekeluargaan dan keharmonisan dalam keluarga ini akan bisa mempengaruhi di dalam kepribadian atau karakter anak dalam keluarga tersebut. Nah, selanjutnya, bagaimana penanaman pendidikan karakter pada anak usia dini? Setelah kita mengetahui bagaimana apa fungsi keluarga di atas tadi, tentunya kita juga harus tahu bagaimana pendidikan karakter di usia anak usia dini ini kita bentuk. Nah, tentunya ada 4 hal di sini, yaitu 1, keteladanan. Keteladanan dari orang tua, sikap kejujuran kita, keikhlasan kita, kemudian keberagamaan kita, ini menjadi curi toladan bagi anak-anak kita. Semua yang kita lakukan itu akan menjadi contoh teladan. Kemudian kemandirian. Bagaimana anak itu dididik di dalam keluarga kita agar mandiri. Nah, tidak semua hal yang menjadi kebutuhan anak kita layani dengan semuanya. Tentunya ada hal-hal yang harus dikerjakan oleh anak-anak agar kemandirian anak itu muncul di dalam keluarga. Yang selanjutnya adalah disiplin atau kedisiplinan. Kita harus menanamkan kedisiplinan pada anak kita dalam keluarga kita. Contoh dalam disiplin belajar. Tentunya hal-hal ketika anak-anak itu belajar, apakah sudah sesuai dengan harapan kita? Apakah sudah sesuai, apakah sudah muncul tanggung jawabnya di dalam keluarga kita? Nah, inilah penanaman disiplin. Yang keempat adalah toleransi. Kita harus bisa menjaga toleransi di dalam keluarga itu. Dari keempat hal inilah yang akan menjadikan karakter anak kita di dalam keluarga itu akan menjadi kuat. Nah, selanjutnya untuk tahapan pelaksanaan program pemberdayaan orang tua ini sudah materi topik yang kedua. Bagaimana orang tua itu perannya di dalam pendidikan anak usia dini atau dalam lembaga. Nah, ini tentunya keberadaan orang tua di sekolah atau di lembaga itu sangat-sangat diperlukan. Nah, disinilah tahapan-tahapan atau caranya agar orang tua itu lebih berperan. Nah, tentunya di lembaga itu harus sudah berbasis keluarga. Secara parenting ini akan meliputi 5 tahapan implementasinya. Tahap persiapan, kita melihat kondisi atau sasaran dari orang tua yang ada di lembaga kita. Kemudian kita menyusun program itu harus kita sosialisasikan, kemudian kita laksanakan program itu. Nah, program-program yang ada di pemberdayaan orang tua di lembaga PAUD itu banyak sekali, ya. Di antaranya adalah bagaimana pelaksanaan parenting yang ada di sekolah, mungkin dalam hal masalah kesehatan, mungkin dalam hal masalah konsultasi anak, mungkin hal-hal yang lain yang bisa kita terapkan sesuai dengan lembaga kita masing-masing. Nah, kalau sudah program itu kita laksanakan, tentunya harus kita evaluasi secara internal. Apakah program yang menjadi keputusan kita bersama itu sudah bisa berjalan atau belum, berjalannya berapa persen dan sebagainya. Termasuk yang terakhir adalah kita harus memonitoring dan evaluasi secara keseluruhan. Nah, ini bagaimana kita memberdayakan orang tua di lembaga PAUD ini agar lebih teratur dan orang tua lebih berperan di dalam lembaga PAUD tersebut. Nah, yang terakhir adalah dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, tentunya ada beberapa kesimpulan. Di antaranya adalah keluarga merupakan tempat anak belajar sejak dalam kandungan hingga perjalanan usia anak memasuki rumah tangga sendiri. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran yang sangat mendasar dalam mengoptimalkan semua potensi anak. Yang kedua adalah kenyataan yang dijumpai di masyarakat, masih banyak keluarga yang belum memahami peran pentingnya keluarga. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga agar mereka dapat memberikan dukungan
kepada anak usia dini secara lebih optimal melalui program pemberdayaan orang tua yang anaknya mendapatkan layanan PAUD. Demikian teman-teman semuanya tentang materi pemberdayaan orang tua di lembaga PAUD. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ada salah kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.